Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Ariska. Kali ini kakak masih akan melanjutkan video tentang materi peluang ya. Ini masih materi. Video ini akan membahas peluang kejadian majemuk. Nah, kalian yang sudah belajar tentang teori peluang kemarin itu adalah peluang kejadian sederhana atau kejadian tunggal ya. Kalau kalian sudah menonton video openingnya, tentu kalian ngerti tuh apa bedanya kejadian tunggal atau kejadian majemuk. Oke deh, kakak ulang saja. Kejadian majemuk itu berarti suatu kejadian itu memiliki lebih dari satu titik sampel. Nah, itu yang disebut dengan kejadian. Nah, kalau kalian bingung juga dengan titik sampel itu apa, monggo disimak lagi video tentang peluang yang linknya ada di atas. Gitu ya. Nah, sebelumnya kakak ingin menyapa kalian dulu. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu menerapkan protokoler yang telah dihimbau oleh pemerintah, yaitu 3M. Nah, apa itu 3M? Yang pertama, menggunakan masker. Jangan lupa ya, menggunakan masker kalau kalian sedang keluar rumah. Kemudian yang kedua adalah selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun sesering mungkin. Sesering mungkin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Atau menjaga jarak minimal, kalau dulu 1,5 katanya sekarang 2 meter nih. Ya, kalau misalnya kalian ketemu teman, memang sih kangen pengennya cipika-cipiki, tapi ntar dulu ya. Sementara gunakan salam namaste saja. Oke ya. Yang penting kalian sehat dan tentu saja happy. Stay healthy, be happy. Itu penting. Gitu ya adik-adik ya. Oke, tapi yang lebih penting lagi ya, kalau nggak ada keperluan yang mendesak, jangan keluar-keluar dulu lah. Stay at home aja dulu. Gitu. Nah, lanjut saja tentang peluang kejadian majemuk. Di sini kakak akan memberikan suatu ilustrasi begini sebelum kita masuk ke sebelumnya kita akan berteori ria dulu ya sebelum ke contoh-contoh soal ya. Nah, ini ilustrasinya begini. Misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan, di mana A dan B merupakan sembarang kejadian dalam ruang sampel S. Gitu. Bayang ya maksudnya apa? Jadi ada suatu percobaan gitu. Oh, ini percobaan. Oh, ini kurang N ya, kurang N. Percobaan. Dan di dalam percobaan itu ada A dan B yang merupakan sembarang kejadian yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel tersebut. Tentu, kejadian A dan B ini dua buah kejadian yang berbeda atau titik sampel yang berbeda. Nah, agar A dan B ini menjadi suatu peristiwa yang tunggal, tentu perlu ada yang namanya kata hubung. Nah, di dalam statistika, kata hubung yang umum digunakan itu adalah dan. Yang kedua adalah atau. Nah, notasinya nih ya, notasinya untuk mengingat paling mudah adalah kalian lihat huruf terakhir dari kata dan, N. Nah, berarti notasi untuk dan itu seperti ini. Ini dibaca irisan. Nah, dan ya, dan N. Nah, kemudian kalau atau huruf terakhirnya kan U. Nah, berarti ini nih notasinya. Nah, atau union atau gabungan. Sehingga kalau ada ini ya, ini notasi untuk dan, ini notasi untuk atau. Jadi kalau kalian menemukan ada kejadian A, kemudian notasinya begini, nah ini dibaca A dan B atau A irisan B. Kemudian kalau ini berarti dibaca A gabungan B atau A union B atau dibaca A atau B, kejadian A atau
atau B. Nah, sekali lagi, kalau ini yang pertama ini dibaca A dan B. Sedangkan yang kedua dibaca A atau B gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk selanjutnya kalau ada kejadian A dan kejadian B, maka menghitung banyaknya A dan B ini cukup dengan NA ditambah NB. Karena dan ya, NA kali NB. Nah, banyaknya kejadian A dikali banyaknya kejadian B. Sedangkan A atau B berarti banyaknya kejadian A atau B ini dapat dicari dengan banyaknya A ditambah banyaknya B. Nah, ini biasanya. Namun kakak akan jelaskan lebih detail lagi. Tapi sebagai kata kuncinya kalau di soal, jadi kalau ada banyaknya kejadian A dan B, berarti kalian cukup mengalihkan kejadian A dikali kejadian B. Gitu ya. Sedangkan kalau banyaknya kejadian A atau B, maka cukup kejadian A ditambah kejadian B. Tapi tunggu dulu. Ini ada kasus tertentu yang nggak hanya sekedar ditambah atau dikali. Nah, sebelumnya kakak akan sedikit memperkenalkan tentang himpunan. Kalian masih ingat diagram Venn ya? Di sini kakak akan membuat diagram Venn. Nah, diagram Venn itu kalau seluruh anggota himpunan dalam diagram Venn itu disebut dengan ruang sampel. Di dalam ruang sampel ini tentu ada kejadian-kejadian. Di sini dimisalkan hanya ada 2 kejadian ya, walaupun di dalamnya bisa jadi lebih dari 2 kejadian, tapi di sini kita ambil 2 kejadian saja, yaitu kejadian A dan kejadian B. Nah, dari kedua kejadian itu bisa digambarkan menjadi himpunan yang begini nih, ada irisannya nih. Ini misalkan himpunan A, ini himpunan B, kemudian dia ada irisannya. Nah, banyaknya yang diarsir tok ini disebut dengan A irisan B. Ini yang diarsir aja nih. Yang diarsir biru ini ya, nih. A irisan B. Gitu. Gitu ya. Terus bisa juga nih, selanjutnya kakak nggak akan perlu menggambar diagramnya ya, cukup himpunannya saja ya. Nah, kemungkinan yang lain itu bisa juga 2 buah himpunan ini A dan B yang diarsir semuanya tuh. Nah, kalau yang diarsir semuanya ini namanya A gabungan B. A kita gabung tuh, himpunan A digabung dengan himpunan B. Nah, kasus ini berarti A irisan B tidak sama dengan 0 ya. Oke. Kemungkinan juga himpunan A dan himpunan B itu tidak ada keterkaitan, tapi masih dalam ruang sampel yang sama. Tidak ada hubungannya A dan B. Maka kejadian ini disebut dengan kejadian yang saling lepas. Ini kejadian yang saling lepas. Gitu. Nah, ini irisan, ini gabungan, ini yang saling lepas. Berarti kalau yang ini tidak saling lepas ya. Ini tidak saling lepas. Kemudian yang ini juga tidak saling lepas. Nah, ini saling lepas. Artinya apa? Kejadian A dan kejadian B. Nah, yang tidak saling lepas ini artinya apa ya? Artinya kejadian A dan B tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Kejadian A dan B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Yang menyebabkan A irisan B itu himpunan kosong. Sehingga banyaknya A irisan B 0. Gitu kan? Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah,
Ini kondisi-kondisi himpunan. Oke, tapi ada juga ya ini kakak hanya sepertinya video tentang himpunan akan kakak ini deh tersendiri saja ya. Tapi setidaknya kurang lebih yang kita perlukan adalah kondisi di mana dua buah kejadian ini saling lepas. Kalau yang ini tidak saling lepas. Kemudian nanti ada yang kejadian bersyarat dan kejadian tidak, atau kejadian saling bebas atau kejadian tidak saling bebas. Oke, tapi sebelumnya ini ilustratif tentang himpunan begini. Nah, lalu ada satu rumus lagi nih yang perlu kalian tahu. Yaitu untuk mencari banyaknya gabungan. Berapa banyaknya gabungan A dan B? Nah, ini banyaknya A gitu ditambah banyaknya B dikurangin banyaknya irisan A dan B. Nah, ini rumus untuk mencari A gabungan B. Ini rumus untuk mencari A gabungan B. Oke. Nah, dari sini kita tahu. Jadi, kalau banyaknya A dan B itu 0, artinya kejadian ini saling lepas, apa yang terjadi? Jika A dan B saling lepas, apa yang terjadi? Betul, banyaknya A dan B 0. Banyaknya A irisan B sama dengan 0 yang mengakibatkan banyaknya A atau B sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya B. Tuh, ini ceritanya kenapa tadi ya, kalau untuk mencari banyaknya A atau B, itu kan ini dibaca A atau B kan, kalau ini gabungan A gabungan B dibaca A atau B. Ketika dua buah kejadian ini saling lepas, berarti kan tidak ada irisannya, maka A atau B atau banyaknya A atau B sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya B. Nah, ini ceritanya kenapa kalau atau itu menjadi ditambah. Kurang lebih begitu. Itu ya adik-adik ya. Oke, kita akan langsung ke peta konsepnya. Sebetulnya untuk materi kejadian majemuk tuh kita akan belajar apa? Peluang kejadian majemuk itu dibedakan menjadi yang pertama gabungan dua kejadian. Gabungan dua kejadian ini pun juga kita pisahkan kalau kejadian itu saling lepas dan kejadian itu tidak saling lepas berarti yang gabungan ini, dan kejadiannya yang saling lepas gitu. Itu nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua adalah kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Lalu yang terakhir adalah komplement suatu kejadian. Nah, komplement suatu kejadian itu lebih mudah kalau digambarkan dalam diagram Venn ya. Oke. Nah, ini misalkan ada semestanya, kemudian ini adalah himpunan A ya, maka yang namanya komplement A itu yang di sini tuh. Nah, ini komplement A. Komplement atau ini dibaca A komplement. Nah, ini notasinya begini. Dibaca A komplement. Maka, nah, antara A dan A komplement itu adalah dua buah kejadian yang saling lepas. Ya toh? Antara A dengan A komplement ini adalah dua kejadian saling lepas. Kan nggak ada irisannya. Sehingga A irisan A komplement tentu himpunan kosong. Ya kan nggak ada irisannya. Yang satu anggotanya di sini, yang satu di luar. Nggak akan ada irisannya. Sehingga A dan A komplement itu adalah kejadian saling lepas. Oke, lanjut ya. Kita akan bahas yang pertama, yaitu kejadian saling lepas. Tadi kalau diilustrasikan oleh diagram Venn, kejadian saling lepas itu gimana ya?
Dua kejadian A dan B. Nah, ini kakak tulis ya. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas atau saling asing atau disjoint. Nah, saling lepas nih istilahnya bisa saling asing atau disjoint ya, bebas ya. Jika antara peristiwa A dan B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Gitu. Ini kurang lebih untuk kejadian yang saling lepas. Kalau digambarkan ke dalam diagram Venn, berarti seperti ini. Ini S, ini kejadian A, ini kejadian B. Nah, ini saling lepas ya. Nah, tidak ada irisannya. Gitu. Sehingga tadi di atas sudah dijelaskan, berarti banyaknya A atau B sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya B. Maka peluang terjadinya A atau B jika dua kejadian ini saling lepas, ini berarti ini masing-masing tinggal dibagi dengan NS ya kan ya. Kalau misalnya begini, AS NA gabungan B dibagi NS. Nah, ini kan berarti menjadi peluang A atau B kan? Nah, ini bisa kita cari dengan peluang A ditambah peluang B. Selesai. Contoh. Oke, ini contoh. Sebuah dadu setimbang dilemparkan sekali, tentukan peluang munculnya bilangan kurang dari 3 atau bilangan lebih besar dari 4. Nah, ini merupakan peristiwa kejadian majemuk. Kenapa? Karena di sini ada dua kejadian. Yang pertama adalah kejadian munculnya bilangan kurang dari 3, dan yang kedua adalah kejadian yang munculnya bilangan lebih besar dari 4. Nah, cara menjawabnya adalah kita tulis dulu ya. Ruang sampel dari pelemparan dadu setimbang. Ruang sampelnya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 atau 6. Kemudian misalkan ini adalah kejadian A. Kejadian muncul kurang dari 3. Tentu himpunannya ini ada 1, 2, udah ya, cukup ya, 1 dan 2 saja. 1 dan 2 saja. Kemudian yang B adalah kejadian muncul lebih besar atau sama dengan 4. Nah, ini berarti 4, 5, 6. Nah, perhatikan bahwa di sini A irisan B ini sama dengan 0. Banyaknya sama dengan 0 atau himpunan kosong. Banyaknya 0 ya, tidak ada irisannya. Sehingga peluang kejadian, nah ini berarti ada kata atau. Peluang kejadiannya A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Gitu. Peluang A berarti banyaknya A dibagi banyaknya S ditambah banyaknya B dibagi banyaknya S. Sama dengan banyaknya A itu 2. 2 per NS 6 ditambah NB ya, NB 3 per 6 sama dengan 5 per 6. Nah, inilah peluang kejadiannya A atau B. Mudah ya adik-adik ya. Oke.
Lanjut dengan kejadian yang tidak saling lepas. Yang tidak saling lepas. Kakak akan masih menggunakan dadu saja biar lebih jelas. Kejadian tidak saling lepas itu berarti tadi sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan kalau dua buah kejadian tidak saling lepas, maka dua buah kejadian, maka ini ya, irisan A dan B itu ada. Tidak sama dengan 0. Maka, gimana sih? Nah ini, irisan A dan B ini tidak sama dengan 0. Itu kejadian tidak saling lepas. Maka masih ingat ya, berlaku hubungan NA gabungan B sama dengan, masih ingat, NA ditambah NB dikurangin NA irisan B. Nah, ini kejadian yang tidak saling lepas berlaku rumus ini. Sehingga peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangin peluang A irisan B. Gitu. Langsung contoh soal. Nah, ini contoh yang kedua. Sebuah dadu setimbang dilempar sebanyak 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu genap atau bilangan prima. Tentu, ini sangat jelas bahwa ini adalah kejadian majemuk. Kenapa? Karena ada kata hubung atau. Dan ini ada dua kejadian. Kejadian yang pertama adalah muncul mata dadu genap, pakai biru, muncul mata dadu genap, dan yang kedua adalah muncul mata dadu yang bilangan prima. Nah, lebih mudah kalau kita selesaikan dengan menuliskan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu setimbang itu kan 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, ya kan? Nah, A itu adalah kejadian muncul dadu genap. Maksudnya mata dadu genap ya, ini kakak simpel aja. Berarti kejadiannya apa? 2, 3 bukan genap ya. 2, 4, dan 6. Oke, yang B yaitu muncul dadu prima. Nah, mata dadu prima itu apa saja? Yang ini berarti ingat 1 bukan bilangan prima ya. Bilangan prima dimulai dari 2. Berarti 2, 3, dan 5. Nah, perhatikan. Dari kedua buah kejadian ini ada irisannya. Ya kan? Kejadian A ada anggotanya 2. Anggotanya muncul mata dadu 2. Di kejadian B itu juga ada kejadian yang muncul mata dadu 2. Sehingga ini ada irisannya nih. Maka A irisan B ini kan ada anggotanya, yaitu 2 kan. Nah, dari sini kita biar jelas, berarti A irisan B banyaknya ada berapa? 2. Oh, bukan dong, banyaknya ada 1. 2 itu kan elemennya. Iya kan, 1. Oke. Dari sini kita bisa menentukan peluang kejadian A atau B. Yaitu peluang A ditambah peluang B dikurangin, jangan lupa, peluang A irisan B. Nah, peluang A untuk NA dibagi NS. Nah, ini. Nah, pensil lain ini ya. NA biar clear, NA sama dengan 3. Ini NB sama dengan 3. NA irisan B sama dengan 1. Ini NS sama dengan 6 ya. Nah, berarti 3/6 ditambah PB. Berarti 3/6 dikurangin irisannya, peluang irisannya. Berarti 1/6. Sama dengan, nah, berapa ini? 5/6.
Gitu. Gitu ya adik-adik ya. Nah, ini adalah tadi adalah contoh dari kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Kata kuncinya adalah, yang paling gampang kata kuncinya, kalau ada kata atau berarti dua buah kejadian itu ditambah. Tapi hati-hati, kalau dari dua buah kejadian itu memiliki anggota yang sama, maka dikurangin banyaknya anggota yang sama. Artinya apa? Kejadian itu tidak saling lepas. Tapi kalau dua buah kejadian itu tidak memiliki anggota yang sama, berarti dua buah kejadian itu saling lepas. Kalau saling lepas artinya apa? Irisannya 0. Kalau irisannya 0, berarti cukup menggunakan A atau B sama dengan A ditambah B. Ya, intinya di sini kalau atau berarti ditambah. Gitu. Gitu ya adik-adik ya, ngerti ya? Oke, kita lanjut dengan yang kejadian saling bebas. Nah, apa itu kejadian saling bebas? Apa ya maksudnya ya? Contohnya begini. Kalau misalkan ada sebuah dadu dan sebuah logam dilemparkan secara bersama-sama. Ya, ini sebuah dadu nih ya. Contohnya ini langsung. Ini ada dadu gitu. Dadu bersisi 6. Contoh. Dan ada uang logam. Ini ada sisi angka dan di baliknya sisi gambar. Ini dilemparkan secara bersama-sama. Tentu ruang sampel yang terjadi kalian sudah pernah membuatnya ya. Ruang sampel yang terjadi itu bisa pada dadu munculnya angka 1, kemudian, atau paling gampang kita dari angka dulu ya. Pada logam munculnya angka, kemudian mata dadu 1, kemudian angka muncul mata dadu 2, kemudian angka muncul mata dadu 3, kemudian angka muncul mata dadu 4, kemudian angka muncul mata dadu 5, kemudian angka muncul mata dadu 6, dan bisa juga muncul gambar muncul mata dadu 1, atau gambar muncul 2, atau gambar dadunya muncul mata dadu 3, logamnya gambar ini 4, logamnya muncul gambar, kemudian dadunya muncul mata dadu 5, kemudian logamnya muncul gambar, kemudian dadunya muncul 6. Nah, ini ruang sampel yang terjadi toh. Nah, perhatikan kejadian ini. Kejadian munculnya angka pada logam atau mata dadu 1 pada dadu ini kan bebas, tidak dipengaruhi. Artinya apa? Munculnya angka ya tidak dipengaruhi oleh munculnya dadu. Mereka kejadian yang saling bebas. Tidak saling mempengaruhi. Itulah yang disebut dengan kejadian saling bebas. Dua objek dilempar secara bersama-sama. Kejadian munculnya ruang sampel ini tidak dipengaruhi oleh kejadian munculnya ruang sampel yang ini atau sebaliknya, tapi bersama-sama barengan. Kejadian A, angka, dan munculnya mata dadu 1. Nah, itu yang disebut dengan kejadian saling bebas. Nah, membacakan ini itu adalah kejadian munculnya angka dan mata dadu 1. Nah, kata hubung yang digunakan adalah menggunakan kata dan. Menggunakan kata dan. Sehingga kalau ada kata A dan B, biasanya kalau dalam statistika, bagaimana mencari A dan B? Itu adalah banyaknya A dikali banyaknya B. Saat dua buah kejadian ini saling bebas, maka banyaknya A dan B itu sama dengan banyaknya kejadian A dikali banyaknya kejadian B. Gitu ya. Dua buah kejadian yang terjadi bersama-sama tapi tidak saling mempengaruhi. Nah, itu adalah kejadian saling bebas. Oke ya di sini ya. Oke, langsung contoh saja. Ya, kita langsung menggunakan contoh di atas saja ya. Ini soalnya kakak tulis dulu. Contoh. Sebuah dadu setimbang dan logam. Biar singkat, sebuah dadu dan uang logam dan logam setimbang
dilempar sebanyak 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu angka 3, peluang muncul mata dadu kelipatan 2 dan sisi gambar pada logam. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah dadu dan logam setimbang dilempar sebanyak 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu kelipatan 2 dan sisi gambar pada logam. Nah, ada 2 cara. Cara yang pertama adalah kita menggunakan ruang sampel yang ini. Ruang sampel yang ini ya. Ruang sampel ini kakak tulis lagi. Ruang sampel yang ini. Oke, nggak usah ditulis. Ruang sampel yang ini. Nah, di sini untuk menentukan peluang muncul mata dadu kelipatan 2 dan sisi gambar pada logam, kalian tinggal melihat barisan yang G dan angka-angka yang kelipatan 2 apa saja itu. Berarti ini ya kan? Kemudian ini, kemudian ini. Nah, ini kejadiannya ya. Berarti peluang kalau ditulis peluang gimana nih? Atau karena ini catatan berarti kita nulisnya yang konkret. E adalah kejadian muncul mata dadu kelipatan 2 gitu kan, dan sisi G. Nah, berarti himpunannya ada G2 kemudian G4 gitu kan, kemudian G6. Nah, berarti banyaknya E sama dengan 3. Sedangkan NS, banyaknya semestanya kan di sini ada berapa ini? Ada 12 kan ya. Maka dari sini kita bisa menentukan peluang kejadian E, yaitu peluang kejadian muncul mata dadu kelipatan 2 dan sisi G sama dengan 3/12 sama dengan 1/4. Nah, biasanya kita seperti ini, bukan biasanya. Cara yang pertama adalah kita menggunakan ruang sampel dari 2 kejadian itu. Oke ya. Cara yang kedua adalah kita menggunakan teorema ini. Nah, ini kakak geser dulu ke atas. Di sini kan ada 2 kejadian. Ya kan? Kejadian yang pertama yaitu di sini ada 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah pelemparan 1 buah dadu. Maka ini semesta yang pertama. Semesta yang pertama tentu 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 6. Kemudian ini kan ada semesta yang kedua. Semesta yang kedua itu kan pelemparan 1 buah logam 1 kali. Ya, kalau nggak sisi angka, gambar. Ya kan? Kemudian di sini ada 2 kejadian. Kejadian pertama muncul mata dadu kelipatan 2. Nah, ini kita anggap E. Atau A ya, sama aja, berarti muncul mata dadu kelipatan 2, 4, 6. Nah, ini NE sama dengan 3 kan. Kemudian yang kedua adalah B gitu. Wah, ini biar nggak bingung nih, ganti A aja. Biar enak, ini A ya. Kemudian yang B itu adalah ini. Muncul sisi gambar pada logam, berarti kan ini kan. Anggotanya berarti NB sama dengan 1. Nah, di sini yang ditanya adalah kejadian A dan kejadian B. Maka peluang A dan B gitu. Ingat, kalau dalam statistika kata dan notasinya adalah seperti ini, maka peluang A dan B.
peluang A dan B. Nah, cara nulisnya begitu, sama dengan peluang A dikali peluang B. Ini kan kejadian saling bebas. Sama dengan peluang A, itu berarti 3/6 dikali peluang B, 1/2. Kan NS2 kan 2. Sama dengan 3/12 atau 1/4. Sama ya? Gitu. Adik-adik terserah ingin menggunakan ini atau ingin menggunakan ini, terserah. Kalau kalian membaca soalnya bisa dibuat ruang sampel seperti tadi, ya monggo. Kalian bisa langsung dibuat ruang sampel seperti ini ya. Silakan kalian bisa langsung menentukan berapa anggotanya yang dimaksud. Tetapi ada kalanya kejadian itu benar-benar saling bebas, tidak saling berpengaruh. Maka ya mau nggak mau menggunakan rumusan ini ya. Kalau dan berarti dikali. Nah, setelah ini nanti kalian simak contoh-contoh soal contoh-contoh soal penyelesaian kejadian majemuk di video yang lain tentu saja. Oke ya. Oke. Ini adalah kejadian saling bebas. Kemudian kita lanjutkan kalau kejadian tidak saling bebas. Nah, tidak saling bebas ya. Tidak saling bebas. Dari katanya udah jelas tidak saling bebas. Jadi kejadian A itu terjadi tergantung dari B gitu. Nah, itu yang disebut dengan kejadian bersyarat. Nah, ini sedikit berteori kita. Sedikit berteori. Teorinya begini. Jika PB, dibaca apa ini? Dibaca peluang B ya, adalah peluang kejadian B, gitu. Maka, ini ada notasi baru ini, A, B gitu ya, ini A slash, bukan slash, ini A garis B gitu, disebut dengan peluang A. Ini peluang A ya, ini peluang A. Peluang A dengan syarat B terjadi. Nah, ini namanya peluang bersyarat. Nah, masih ingat ya, kalian tadi kalau sebelumnya ini tank gitu. Kita kotakin dulu. Nah, tadi masih ingat ya, kalau peluang A irisan B ini dibaca peluang A dan peluang terjadinya A dan B. Nah, ini nggak boleh dipotong kalimat. Peluang terjadinya peristiwa A dan B. Nah, ada kata dan. Di sini irisan. Maka peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Nah, pahami adik-adik, pahami ini. Jadi ini sekarang trial. Kalau ini dibaca, kalau ini ya yang ini dibaca peluang A dengan syarat B terjadi, jadi trial nih. Kalau begini dibaca apa nih ya? Nah, ini dibaca apa? Ayo, baca apa? Nah, benar. Dibaca peluang B dengan syarat A. Sehingga rumusnya apa? Peluang A irisan B dibagi peluang, jangan lupa. Jangan lupa ini. Dibagi peluang A. Gitu. Oke ya? Oke, kita langsung contoh saja. Langsung contoh.
Pahami dulu soalnya. Sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Ternyata yang muncul itu adalah mata dadu genap. Nah, kalian diminta untuk menentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 3. Ini jelas adalah kejadian bersyarat. Syaratnya bagaimana? Nah, di sini nih kata kuncinya. Kalian diminta peluang mata dadu yang muncul lebih dari 3 dengan syarat, gitu kan? Dengan syarat yang muncul mata dadu genap. Nah, gitu. Jadi ada prasyaratnya sebelum kata peluang. Bisa ngerasain ya. Nah, dengan mudah kalau untuk mengerjakan ini adalah kita menentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel pelemparan satu buah dadu itu kan begini. Kalau enggak ini ya 5 atau 6 gitu kan. Terus misalkan yang A ini adalah kejadian munculnya mata dadu genap. Kejadian muncul mata dadu genap. Berarti ini siapa aja? 2, 4, dan 6, ya kan? Nah, dari sini kita bisa mencari NA sama dengan 3 atau bisa menentukan NA sama dengan 3. Lalu yang ada B di sini ini nih. Muncul mata dadu lebih dari 3. Mata dadu yang muncul lebih dari 3. Nah, yang lebih dari 3 itu kan 4, 5, 6. Dari sini banyaknya B adalah 3 juga kan? Nah, lihat kejadian A dan kejadian B ada irisannya enggak? Ada kan? A irisan B apa? 5 dan 6. Nah, banyaknya irisan A dan B sama dengan 2. Ini dibaca apa sih? A dan B itu himpunan yang terdiri dari mata dadu genap dan yang lebih. Sorry. Ini bukan 5 ya. Yang sama bukan 5 ya, 4 dan 6. Wah, gimana sih? 4 dan 6. Nah, 4 dan 6, banyaknya 2 ya. Nah, ini dibaca apa? Ini adalah kejadian munculnya mata dadu genap dan lebih dari 3. Atau mata dadu genap yang lebih dari 3. Munculnya mata dadu genap yang lebih dari 3. Gitu ya. Nah, sehingga yang ditanya ini, peluang muncul mata dadu genap tapi dengan syarat peluang muncul mata dadu yang lebih dari 3 tapi dengan syarat muncul mata dadu genap. Berarti notasinya begini. Notasi B dengan syarat A. A itu adalah kejadian ini gitu. Kejadian setelah kata peluang. Kemudian yang A itu adalah dengan syaratnya kan. Nah, sehingga dengan mudah kita bisa menentukan peluang A irisan B dibagi peluang A. Nah, peluang A irisan B itu berarti 2/6 tentu dibagi peluang A. Peluang A itu 3/6. Nah, sama dengan jawabannya ya. Ini kita coret berarti 2/3. Nah, inilah adalah kejadian bersyarat. Untuk contoh soal yang lain, silakan kalian simak video tentang contoh-contoh soal kejadian bersyarat di video yang lain tentu. Gitu ya. Nah, terakhir yaitu tentang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian berarti A, B, C, D, E ya. Komplement suatu kejadian. Ini sedikit saja. Tadi sudah dijelaskan dengan menggunakan ilustrasi diagram Venn bahwa yang namanya komplement itu antara ini S, ini himpunan A. Berarti yang namanya komplement itu ini yang di luar A ya. Nah, ini namanya komplement A. Yang di arsip itu komplement A. Nah, antara A dengan komplement A adalah kejadian yang saling lepas. Artinya tidak ada irisannya. Oke ya. Nah,
Komplement suatu kejadian ini rumusnya adalah peluang kejadian A sama dengan 1 dikurangin peluang A komplement. Nah, gitu aja sih. Syarat-syaratnya. Yang kedua, peluang kejadian A gabungan A komplement. Nah, ini tentu pasti. Kalau A sama yang di luar kita gabung kan jadi semestanya, berarti pasti terjadi. A dan A komplement adalah kejadian saling lepas. Dua buah kejadian saling lepas. Perlu contoh ya? Contohnya simple aja sih. Gini aja yang contoh. Peluang Susi menang dalam kompetisi tunggal pada permainan apa ya? Bola. Apa sih permainan yang catur gitu aja deh. Catur adalah 3/5. Nah, maka peluang Susi gagal adalah titik-titik. Nah, ini adalah yang satu menang, yang satu gagal. Berarti ini adalah kasus komplement ya. Di sini dikatakan bahwa peluang Susi menang gitu sama dengan 3/5. Nah, dengan mudah maka peluang Susi untuk gagal menang turnamen atau menang permainan catur itu ya tinggal 1 dikurangin 3/5 sama dengan 2/5. Ini contoh sederhananya saja. Untuk lebih detailnya dan lebih kompleks contoh-contoh terkait dengan kejadian majemuk, silakan kalian menyimak di video tentang latihan-latihan menentukan peluang pada kejadian majemuk. Terima kasih adik-adik kalian sudah menyimak video ini sampai tuntas. Mudah-mudahan tidak di skip-skip. Dan jangan lupa subscribe, like, dan ya sebarkan ke teman-teman kalian yang memang memerlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.